Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi yang akan saya share kali ini itu yaitu berkaitan dengan kepemimpinan dalam pendidikan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti, dalam beberapa hari yang lalu, di mana beliau menyebutkan bahwa untuk guru-guru calon kepala sekolah itu jangan menjadi pemimpin goib, katanya semacam itu. Nah, tapi pertanyaan yang banyak ditanyakan di mana, di guru-guru itu, di forum-forum guru itu menyebutkan bahwa dengan kondisi saat ini ya, bahkan tunjangan kepala sekolah itu sangat kecil dengan tanggung jawab cukup besar, apakah kemudian banyak guru-guru yang akan menjadi kepala sekolah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kasus yang lagi viral saat ini ya, di mana seorang kepala sekolah itu menampar siswanya yang lagi merokok, itu bahkan malah dikenai sanksi ya, hukuman, dinonaktifkan lagi sama gubernurnya. Ini kan agak konyol ya, di mana beliau melakukan intervensi agar siswanya itu memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, tetapi malah beliau yang mendapatkan hukuman. Ini sangat miris sekali ya sistem pendidikan kita di Indonesia itu. Di sisi yang lain sepertinya tidak ada undang-undang perlindungan buat guru, jadi guru mau bertindak itu mau mikir 1000 kali gitu ya, untuk bisa ini ya, untuk bisa menghindari agar siswanya itu bisa disiplin gitu. Nah, tapi di sisi yang lain kalau tidak bertindak, maka dia seperti tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap siswanya. Jadi serba salah di posisi guru saat ini. Ya, apalagi menjadi kepala sekolah, pimpinan ya. Nah, ini semestinya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ataupun Kemendikbud yang lain itu harus ada undang-undang untuk perlindungan guru ya. Terus untuk orang-orang tua, kalau misalnya sudah semacam itu ya, ya udah anak-anaknya dididik sendiri aja, ya nggak usah diserahkan ke sekolah gitu. Nah, ini juga biar nanti guru-guru itu biar nyaman gitu loh. Sudah gajinya kecil, kemudian tunjangannya sering tertunda, tidak ada tunjangan kepala sekolah yang begitu besar. Kemudian ketika dididik siswanya malah mendapatkan hukuman gitu. Kan agak konyol ini di negara kita ini. Nah, di sini Bapak Ibu guru, di mana beliau di Menteri Keuangan itu menyebutkan bahwa pemimpin itu harus hadir ya. Jadi kepala sekolah, calon kepala sekolah itu tidak boleh menjadi pemimpin goib. Pemimpin goib itu seperti apa? Jadi namanya saja yang tertuang bahwa dia adalah seorang kepala sekolah, tetapi dia tidak pernah hadir misalnya dalam ya sebagai layaknya orang berkantor lah setiap hari itu. Nah, itu banyak ya yang kejadian-kejadian semacam itu. Jadi kalau yang saya perhatikan itu terutama memang kalau daerah-daerah yang ini ya, daerah-daerah terpencil itu semacam itu ya. Ya karena memang bagaimana ya, karena di sisi yang lain gaji sudah hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga ya dia mungkin mencari nafkah di tempat yang lain, sehingga sekolahnya harus ditinggal gitu. Jadi tidak bisa juga kita salahkan kepala sekolahnya juga gitu ya. Kemudian pemimpin itu harus hadir di tengah-tengah bawahannya ya, misalnya guru-gurunya. Saya kira ini cukup jelas ya. Jadi memang perlu yang namanya basic leadership ya, biar teman-teman guru itu tahu bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin itu seperti ini. Jadi hadir penting untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekolah ya, melihat kondisi sekolahnya seperti apa yang perlu harus diselesaikan gitu ya. Kemudian kehadiran pemimpin itu memberi semangat dan keteladanan. Jadi harapannya bahwa kalau misalnya dengan kepala sekolah itu hadir, maka itu secara signifikan akan memberikan dampak ya kepada siswanya, kemudian bawahannya gitu ya. Artinya memberikan contoh teladan kepada bawahan maupun kepada siswanya. Nah, kemudian pemimpin itu ibarat imam ya, dalam sholat dia hadir saja masalahnya sudah selesai gitu. Nah, ya, jadi itu memang benar ya. Ketika misalnya imam sudah hadir, berarti permasalahan untuk kita melanjutkan sholat itu sudah fix gitu, sudah selesai gitu. Nah, selanjutnya ini nilai kepemimpinan Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Ibu juga bisa sebenarnya khusus untuk calon-calon kepala sekolah itu bisa mengadopsi sistem kepemimpinan seperti ini ya. Misalnya Ingarso Suntulodo itu di depan memberi teladan, kemudian Ingmadio Mangunkarso di tengah-tengah membangun semangat.
Kemudian Tutwuri Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Jadi pemimpin itu harus menjadi panutan dan penggerak ya. Jadi bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahan maupun siswa-siswanya. Tetapi kalau misalnya calon kepala sekolah atau kepala sekolah ini tidak memberikan contoh yang baik kepada guru ataupun siswanya juga, maka nilai keteladanan dari calon kepala sekolah tersebut atau kepala sekolah itu sudah tidak ada gitu. Jadi marwahnya sebagai seorang pemimpin itu sudah berkurang. Nah, oleh karena itu nilai kepemimpinan Ki Hajar Dewantara itu harus tetap dijaga gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah keberanian dalam kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin itu juga harus berani dalam mengambil keputusan, tindakan. Ya, contoh seperti yang viral saat ini yang menampar siswanya yang sedang merokok itu adalah salah satu keberanian dalam kepemimpinan. Jadi kalau di zaman kita ya yang sekolah di tahun 90, 80-an, 90-an itu bukan lagi ditampar ya. Bukan lagi ditampar, itu masih ditampar pakai tangan biasa ya. Jadi kalau ditampar pakai dipukul pakai bambu dan lain sebagainya itu luar biasa kalau di zaman itu. Tapi sekarang itu malah ditampar, itu malah yang aneh juga orang tuanya gitu ya. Jadi pada akhirnya dia dibully se-Indonesia. Nah, ini yang saya mendukung kepala sekolah ya. Jadi keberanian di dalam kepemimpinan itu penting. Jadi kalau siswanya sudah dengan cara halus mungkin sudah tidak bisa ditegur, maka cara kasar pun harus bisa dilakukan gitu ya. Jadi dan semestinya kalau ada misalnya kayak seperti yang kemarin banyak siswa yang kemudian tidak hadir, ya biarkan aja mereka nggak sekolah. Tahu juga tidak akan mengurangi Bapak Ibu tidak akan mendapatkan gaji gitu. Biarin aja, nggak perlu harus dipikirin yang kayak gitu itu. Jadi kalau mau sekolah ya silakan datang, nggak juga ya terserah mereka gitu ya. Nah, saya juga justru biarin aja mereka nggak sekolah gitu, biar tahu kalau rasanya menjadi orang bodoh itu seperti apa. Nah, kemudian pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Tidak harus populer, tapi berani menanggung resiko ya. Jadi jangan mencari nama lah semacam itu. Kemudian meneladani keberanian Soekarno ya, jadi berani demi kebenaran meski dibully ataupun dibui semacam itu. Nah, selanjutnya itu adalah guru sebagai agen perubahan. Nah, ini saya kira ini sudah jelas ya bahwa guru itu sebagai agen of civilization and agen of the change ya. Nah, cuman kadangkala guru itu tidak begitu mendapatkan penghargaan yang maksimal ya kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian teknologi tidak dapat menggantikan peran guru, itu penting Bapak Ibu guru. Jadi meskipun sekarang itu perkembangan artificial intelligence itu sudah meningkat, tapi bukan berarti teknologi itu akan serta-merta secara drastis akan menggantikan peran Bapak Ibu guru. Nah, guru itu harus membentuk karakter peserta didik agar beriman, berakhlak, cerdas dan mandiri gitu ya. Nah, tapi kadang-kala guru sudah melakukan hal semacam itu, nah siswanya yang ini ya, yang masih juga belum begitu maksimal menerima masukan ataupun didikan dari Bapak Ibu guru. Nah, harapan untuk ini pelatihan ya, informasi tambahan, harapan untuk pelatihan guru, jadi ada pelatihan guru tidak boleh sekedar seremonial, kemudian harus menjadi arah baru kebijakan pendidikan. Tujuannya adalah pendidikan yang bermutu dan inklusif bagi semua. Nah, pelaksanaan pelatihan ini diselenggarakan oleh BPGTK Provinsi Jawa Timur ya, yang dilaksanakan saat ini. Kemudian sudah diikuti oleh 584 peserta dari berbagai jenjang. Ada 3 tahapan, yaitu pelatihan mulai tanggal 17 sampai 26 September, kemudian 1 sampai 10 Oktober, dan 11 sampai 20 Oktober Bapak Ibu guru. Nah, itu dimana dalam sesi speech Kepala BPGPI Jatim itu Dr. Abdul Khair menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pak Menteri. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa pemimpin pendidikan itu harus hadis dan berani dan inspiratif ya. Nah, guru itu adalah pilar utama dalam pembentukan karakter bangsa. Nah, pelatihan ini menjadikan fondasi bagi pendidikan bermutu di Indonesia. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.